Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arisin. Di video kali ini kita semua mau bikin lagi video yang kemarin. Harusnya kemarin itu yang terakhir, karena memang kita rasa videonya itu seakan-akan kita mau mencari keberadaan suatu makhluk goib ya, Darman ya. Tapi akhirnya banyak juga yang penasaran dan ada sedikit cerita mungkin yang baru kita dengar, dan akhirnya ya kita putusin buat bikin video ini lagi, kurang lebihnya begitu. Nah, untuk videonya untuk ceritanya sendiri dari pekerja proyeknya sendiri itu cerita sama Mas Chandra ya, Mas Chandra ya, bagaimana Mas Chandra? Bung Ardi. Gimana Mas Iya, Chandra? Kalau dengar dari ceritanya sih kayak gitu. Jadi karena rasa iseng itu dia akhirnya ngontrak ya. Jadi nggak mau tinggalin di situ ya. Buat sementara bangunan itu kosong aja. Tapi kalau pagi sampai sore itu ada dia kerja tetap. Masih kerja dia? Masih kerja. Cuman nggak tidur di situ lah. Gitu. Tapi kemarin sebelumnya kan pernah cerita ke David sama si Dwi. Itu dia seakan nantangnya atau gimana, Pit? Yang tadi lu bilang itu. Ya itu dia mintain ya kan, kita ibaratnya minta boleh izin lah, minta izin kan untuk syuting di situ. Cuman dia bilang mengizinkan, dan bisa juga dia katanya minta dibantu lah, ibaratnya ntar saya bantu katanya ya kan. Ya sama aja kan, dia kayak nantang juga kan. Oh, dia seakan-akan bilang kalau ada apa-apaan udah saya bisa gitu ya. Bisa jadi diimpiin kali. Mungkin ya. Nah, ini kalau ngelihat kronologinya menurut lu gimana, Mas Darman? Kronologi apa nih? Kan cerita kan secara langsung kita bikin video dari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu, banyak yang janggal dah. Nah, sekarang ceritanya malah si pekerjanya ini malah nggak berani di situ. Sebelumnya kan awalnya dia pengen bilang itu bakalan bantu kita buat menerangkan ya. Itu menurut lu seperti apa? Sebenarnya menurut gue sih ya masih penasaran. Suatu saat juga ya harus bisa gitu. Entah tanpa dia atau ada dia gitu. Maksudnya harus bisa itu melihat langsung atau lu mau jadi mediator ya? Hah? Bukan, maksudnya kan kalau selama ini kan belum tahu gitu masuk sama siapa, ketemu siapa gitu ya. Ya mungkin nanti apa ada yang bisa bantu. Oh gitu. Jadi sekarang mau ngelihat lagi ke sana gitu. Bisa. Oh gimana, Bang? Ayo Mau ngeliat ke sono. Enggak, kalau Bang Chandra tuh jadi moderator. Iya. Jadi nanti kita itu jadi ke sana nanti Moderator cash cepet kata tuh. mau nggak dimasukin. Kalau udah dimasukin tinggalin. tinggalin udah bawa tuh Iya. Bawa aja. Nih jadi harusnya kan ada Bang Jipeng nih, sekarang Bang Jipeng di balik layar. Dia karena memang ada satu lain hal lagi, besok masuk kerja juga. Ya udah, berarti ini kita pantau aja di sana, tapi nggak dipantengin kamera nggak ya? Enakan dipantengin. Jangan, maksudnya kita ke sana sambil nggak nunjuk, sambil ngejelasin gitu. Oke? Ya udah, kita lanjut ke sebelah sana sih arahnya. Pemirsa. Oke. Bagaimana Mang pesan terakhir? Kita lihat dulu sejenak. Ya. Berarti kita langsung ke tempat kemarin ya, yang kemarin kan memang ada yang ini ya, yang ngelihat anak-anak kan, termasuk gua juga, Bang Jipeng. Jadi kita langsung ke sana ngelihat. Maksudnya kita bukan gimana mau mastiin doang gitu ya. Kita lanjut aja langsung ke TKP-nya. Enak, Pit. iya itu kita aktifin langsung yuk. Kayak nih. Jadi biar apa? Menghilangkan. Bangke itu. Ya ada bangkit tikus kali ya. Menghilangkan rasa penasaran aja gitu ya. Di sebelah kita mana? udah sampai nih Oh. di lokasinya. Kok dingin banget sini, beda ya hawanya langsung ya. Lokasinya ada sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Listrik itu. Tulisan. Udah. itu nyala gitu gimana merah. Nah ini sebelah sini emangnya sebelah kemarin di pojok
kiri bangunan itu kemarin. Kiri bangunan itu ya kemarin ya. Tepatnya di pas di jendela itu yang Iya. Terus ini udah diplester sih semua. Tapi ini pekerjanya sih udah enggak ini ya katanya emang tadi ya. nggak ada yang berani Enggak ada yang tidur di berani. sini sekarang. Iya, seperti Orang yang tadi disengin mulu. yang tadi David ngomong gitu ya. Nah, itu bisa dilihat kan kemarin di sebelah kanan atas, terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol di bawah sini juga ada yang melintas gitu ya Bang ya. Nah, sekarang kalau hawanya sendiri auranya gimana Bang? Yang lu rasain? Kalau sekarang ya belum ada getaran. Belum ada getaran ya. Tahu kalau yang lain itu. Tuh getaran pas banget. Ada handphone berbunyi. Sekarang Menurut lu Pit gimana Pit? masih biasa itu. Nah, jadi kemarin ini tempatnya di sini, bangunan ini ada beberapa kali kita bikin video di sini. Nah, itu terjadinya ketika kita udah selesai bikin video ngobrol-ngobrol santai deket sekolahan di bawah gitu. Jadi banyak cerita sih sebenarnya, nggak cuman kita aja ya yang bikin kayak gini. Mungkin dari Darman sendiri bagaimana kemarin? Kalau sekarang yang dirasain biasa aja atau gimana? Ya ada sedikit lah, Sedikit ya. kayak apa gitu. Iya, menurut makanya nih ke sebelah mana lagi nih Bang? Betul Bang. Udah sih di sini doang. Udah. Enggak di bawah di situ dekat gerbang. mau dieksplor kali Mang, malu Mang. Coba aja kalau buat kamera aja. Iya, kan ke bawah ya, Wek. Mang Chandra kan lebih paham. Ya udah nanti. Nah, kita coba lihat ke bawah nanti. Toke. Kayak emang itu. Ya. Deh. Tak. Sono aja langsung. Hah? Iya, nanti kan ke bawah nih kita. Nah, jadi di sini juga kan kemarin banyak tuh cerita-cerita. Ya, aneh ya. Aneh itu yang terjadi kejadian mistis, enggak mistis juga. Ya kita juga Nggak berasa. iya kan Kalau di sini. numpang-numpang di sini karena beberapa kali memang kalau orang-orang sini atau yang baru ke sini lewat ini terjadi sebuah ya ada beberapa kali sosok yang terlihat. Nah, kebetulan kemarin waktu itu sempat juga ada sosok bisa dilihat sebelah kanan sini ya. Sebelah kanan sini ini memang gardu listrik. Tapi ada beberapa kali yang melihat memang sosoknya ini, mohon maaf, tinggi besar, berbadan tegap, dan itu langsung mengarah ke sekolahan. Nah, itu ada beberapa kali cerita di sini emang kayak gitu ya. Kalau untuk malam-malam gini juga, nah di sini kebetulan nih pas di bawah sini nih, di bawah jalanan ini pernah ada ibu-ibu juga yang saat dia mau ke pasar ada yang aneh. Anehnya itu ya ada hewan melata, ular ya, tapi nggak ada buntut ataupun kepalanya. Nah, mungkin David sendiri pernah dengar cerita yang orang atas yang lihat sini atau apa? Ya, kalau itu sih kalau kita mah rasain sendiri sih. Kalau di sini kalau dari jarak jauh kayak ada anak kecil gitu. Di sini ya, sekitar sini ya. Masih udah nyampe sini udah nggak ada. Nggak ada. Ya sama ya kuntilanak. Di sebelah mana tuh? Ya dari sekolahan terus ke arah Palem. Pohon palem. Nah, ini kalau di sebelah kanan saya adalah kebun palem ya, pohon palem yang memang usia tumbuhannya
pohon palem ini sudah lebih dari 20 tahunan atau mungkin ada yang sampai 30 tahun, puluhan tahun. Semenjak saya kecil di sini pun ini sudah berdiri atau sudah ada di kebun palem ini. Gitu. Jadi banyak cerita. Nah, salah satunya mungkin yang pengalaman pribadi saya. Mohon maaf, dulu di sini ada pohon johar tinggi sebelah sini. Nah, tinggi di sini. Ketika saya lewat naik ke atas, itu ada yang turun ke bawah. Nggak tahu apa, cuman bentuknya itu kain ke bawah. Jadi saya nggak bisa ngelihat lebih lanjutnya gitu. Mungkin penjelasan dari Mas Darman juga mungkin pernah ya ada dulu atau waktu itu pas pertama kali kesini, hawanya bagaimana, aura Yang waktu di depan sekolahan aja tuh kayak ada lewat gitu, itu berasa banget. gede orangnya tinggi. Enggak gede sih, cuman mungkin kayak berasa ada yang lewat gitu. Karena kan belum tahu cerita di sini, kayak sebentar lewat kecil itu gitu. Betul. Jadi memang nih sedikit cerita dari saya juga, karena memang saya sedikit tahu daerah ini. Kebetulan ini tempat yang kita pijak sekarang. Ini memang dulunya ini tetap masih kali, tapi sekolahan yang di atas kebetulan yang sering terlihat sosok hitam ini di sini di pohon nangka ya. Ini dulu ada pohon ceri. Pohon ceri sini tumbuh lebat, di bawahnya ada alang-alang dan tembok juga tetap berdiri, tapi di dalam tembok itu adalah perkebunan warga, karena sebelumnya itu warga-warga sini hobi berkebun juga gitu. Jadi sedikit cerita juga, karena ini dulu sampahan ya, di ke belakang sana itu tempat sampah, nggak tahu kemana tempat sampahnya. Jadi di dalam palem pun, pohon palem tadi, kebun palem, kita sering anak-anak sini ya, dulu masih kecil saya itu nemuin hewan melata itu, ular, apalagi ya, mungkin kebanyakan sih ular. Ularnya segede David sih, pala kaki David, lumayan besar juga. Nah, mungkin di sini untuk Mas Chandra ada pesan yang mungkin bisa disampaikan apabila mungkin ada lewat sini, karena kan yang banyak kejadian itu ketika lewat sini ya ada aja gitu yang ditampakin. Bagaimana pesannya? Ya pesan kita mah itu aja, kalau lewat sini diklaksonin lah 2 kali atau 3 kali lah. Ibaratnya kita jalan tuh permisi lewat di istilahnya daerah dia lah. Gitu aja pesannya, klakson yang mungkin Darman sendiri ada pengalaman jadi buat lu sendiri gitu yang oh iya nanti kalau sini gue harus begini. Kalau saya sih pribadi ya Kan lumayan sering nih sekarang. saya percaya ada yang kayak gitu. Tapi ya maksudnya kita juga percaya juga. Sama kalau kita iya emang kayak gitu ya namanya. kita percaya, kita cuma nggak ganggu, kita cuma pengen tahu kayak dia gitu. Nah, itu ya. Dan lebih menghargai. Coba David pesannya Sama Mamang. sama deh Mam ya. Ya mungkin ini ya akhir sequel buat pembuatan video ini ya, karena memang ya sudah tahu gitu, kita nggak mau ganggu, sama-sama aja. Mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan, karena ini udah cukup larut malam, kita sudah jam 1 malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.